Kalau sistem bioflok di tempat saya, ini saya ngomong di tempat saya, itu kurang efektifnya seperti ini. Konten saya ini bukan bermaksud menggiring opini panjenengan yang sudah mantep ke bioflok terus pindah ke alami, bukan. Ini sebagai referensi saja, karena keadaan alam di tempat saya memang tidak memungkinkan saya untuk memakai sistem bioflok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua pecinta ikan kebumen. Puasa hari ke-14. Nah, hari ke-14 ini topik kita adalah pemilihan teknik untuk budidaya ikan. Jadi ada beberapa teknik yang saya ketahui dalam budidaya ikan. Yang pertama, natural water system atau sistem natural. Yang kedua, bioflok atau brown water system. Yang ketiga ada red water system. Jadi tiga-tiganya ini akan kita kupas satu-satu. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Oke, ini kolam saya. Kolam saya ini airnya hijau. Ini green water system atau natural. Jadi ini hanya memakai probiotik yang sederhana bikinan saya sendiri. Ini cuma makannya saya bibis pakai molase dan E4, itu saja. Terus airnya juga tanpa fermentasi sama sekali. Nah, untuk sistem aerasinya, saya memakai Venturi, nanti saya hidupkan. Oke, ini seperti ini. Kenapa saya senang memakai Venturi? Karena Venturi ini dia airnya betul-betul gerakannya berputar. Jadi ikan lebih aktif karena arusnya lebih kencang. Ini bukan sirkulasi ya, jangan salah paham. Jangan salah paham, ini bukan sirkulasi. Ini tetap air dari dalam kolam terus hanya diputarkan di kolam ini. Jadi bukan sirkulasi. Jadi kan jangan salah paham, jangan salah kaprah. Antara sirkulasi sama Venturi beda. Kalau sirkulasi itu dari atas airnya berganti. Kemudian kalau Venturi berbeda, ini air dari dalam kolam diputarkan untuk kolam sendiri yang fungsinya untuk menghadirkan oksigen terlarut di dalam kolam supaya ikan cepat besar, ikan tidak cengat-cengat dan makannya lahap. Itu fungsi dari aerasi yang berupa Venturi ini. Oke. Sistem yang ya. Sistem yang kedua yaitu sistem bioflok atau orang bilang itu brown water system atau airnya coklat. Ya walaupun bioflok tidak semua airnya coklat, ada juga yang airnya hijau, tapi yang lazimnya orang sebut itu brown water system itu bioflok. Jadi sistem bioflok ini kenapa nggak saya pakai, nggak saya terapkan di rumah? Karena menurut saya sistem yang saya pakai saat sekarang dengan green water system atau sistem alami ini lebih efektif di tempat saya daripada bioflok. Jadi jenengan itu harus tahu dulu sistem bioflok itu seperti apa, harus jenengan pelajari dulu. Sistem alami itu seperti apa juga harus jenengan pelajari dulu. Kelebihan sama kekurangannya dari sistem itu apa harus jenengan pelajari dulu untuk sebelum jenengan budidaya ikan, baik itu lele, baik itu nila, baik itu apapun yang membutuhkan bantuan oksigen dari atas. Nah, harus jenengan ketahui atau jenengan pelajari betul-betul. Nah, kalau sistem bioflok di tempat saya, ini saya ngomong di tempat saya, itu kurang efektifnya seperti ini. Tempat saya itu termasuk daerah, panjenengan lihat, hutan, dekat hutan. Jadi listrik itu sering banget gangguan. Misal, kalau sistem bioflok itu kelemahan yang paling mendasar itu gini. Jadi ketika mati lampu, bakteri security bakterinya atau bakteri pengurainya itu justru akan merubah amoniak menjadi nitrat. Dan ini sangat berbahaya.
Kalau ada aeratornya, si aman-aman saja. Jadi bakteri ini mengubah amoniak jadi pakan yang berprotein tinggi. Tapi kalau mati lampu atau tidak ada aerator, tidak ada gelembung udara, ini akan sangat berbahaya. Karena amoniak justru akan menjadi nitrat, dirubah menjadi nitrat. Yang menyebabkan keasaman airnya jadi sangat tinggi. Otomatis ikan bisa mati kehabisan oksigen. Maksudnya seperti itu. Nah, ini kelemahan sistem bioflok di tempat saya. Jadi konten saya ini bukan bermaksud menggiring opini panjenengan yang sudah mantap ke bioflok terus pindah ke alami, bukan. Ini sebagai referensi saja karena keadaan alam di tempat saya memang tidak memungkinkan saya untuk memakai sistem bioflok. Nah, terus kelemahan yang kedua di tempat saya itu gini. Jadi airnya di tempat saya lumayan berkapur, bukan kapur sih ya, cadas putih. Nah, setelah saya kasih probiotik, itu yang sering terjadi itu probiotiknya apa ya, airnya berbau mambu kayak got, bau kayak got airnya. Nah, itu saya nggak tahu kenapa. Jadi makanya tetap saya pakai sistem natural ini. Nah, itu kelemahan yang kedua, bioflok di tempat saya. Untuk kelemahan yang ketiga, karena saya jarang ngecek air lah istilahnya ya, jarang ngecek, oh ya ini nitritnya berapa, pH-nya berapa, salinitasnya berapa, saya paling jarang ngecek itu. Sedangkan kalau bioflok itu harus sering ngecek air, misalnya habis hujan airnya dicek, apanya yang naik, apanya yang turun. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ini jangan salah kaprah, ini bukan bermaksud menggiring opini panjenengan, tidak, tapi ini mungkin sebagai referensi panjenengan bagi panjenengan yang ingin budidaya ikan nila. Yang pertama tadi sistem natural, airnya hijau, sistem bioflok airnya coklat. Nah, sekarang yang ketiga, red water system. Red water system ini lazimnya digunakan untuk budidaya ikan lele. Nah, dengan probiotik tertentu. Nah, jenengan bisa browsing. Tapi kalau red water system itu menggunakan probiotik Rabal namanya. Panjenengan kalau kurang jelas bisa searching, bisa googling. Nah, Rabal ini lazimnya memang digunakan untuk budidaya ikan lele. Kalau nila saya nggak pernah pakai. Yang pernah saya pakai kalau nila untuk air hijau sama air coklat atau bioflok. Nah, terus masalah aerator. Tadi saya sudah bahas masalah Venturi ya. Nah, sekarang kalau aeratornya yang menggunakan lubuk-lubuk itu, bisa juga supercharger, bisa juga aerator. Nah, panjenengan itu harus tahu dulu kapasitas kolam panjenengan butuh aerator dengan kekuatan yang seberapa. Benar, harus tahu. Sebab apa? Kalau misal ini kolam 3x5, saya kasih aerator kok yang cuma 2 lubang ya, ikannya tetap cengat-cengat. Terus sesuaikan dengan kepadatan ikan juga. Kira-kira seperti itu. Nah, monggo bagi panjenengan yang ingin budidaya ikan, khususnya untuk pemula, jenengan pelajari salah satu dari sistem yang ada, karena ini sudah teruji. Sistem ini bioflok nggak cocok di tempat saya, mungkin cocok di tempat panjenengan juga bisa. Red water system nggak cocok di tempat saya, cocok bagi panjenengan. Green water system atau alami cocok di tempat saya, mungkin bisa juga tidak cocok untuk tempat panjenengan. Jadi jenengan harus menyesuaikan dulu. Nah, caranya menyesuaikan seperti apa? Trial 3 kolam, atau misalnya caranya menyesuaikan trial air dulu. Kalau enggak, bahasan lengkapnya nanti di video saya selanjutnya. Oke? Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Mohon maaf segala kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kritik dan saran yang membangun tentunya saya tunggu di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.